Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik dan ibu-ibu hebat kita. Bagaimana sih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Iya, sama Ya, Ibu Ade baik-baik saja, nggak sakit Bu. Iya, sama kayak Ibu Nana juga itu Aduh. dengan Bu Ita yang sama-sama ya gemoy lah. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersua kembali melakukan tugas demonstrasi kontekstual kita dengan topik coaching supervisi akademik. Nah, di sini Bu Ita, alhamdulillah di sini saya bertindak sebagai observer dan Bu Ita sebagai coach dan Ibu Ade sebagai coaching yang coaching ya, yang akan melakukan coaching bersama Ibu Ita dan Bu Ade. Nah, perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian bahwasanya di sini skala waktu yang akan kita pakai di antara 15 sampai 30 menit di kegiatan kita kali ini yang akan dilakukan oleh Bu Ita dan Bu Ade. Nah, di sini Ibu Nana juga akan melakukan penilaian dengan menggunakan rubrik yang sesuai dengan alur tirta yang telah kita pelajari selama ini. Nah, saya selaku observer akan menilai proses coaching tersebut dengan cukup objektif ya. Tidak ada yang namanya saya kenal Bu Ita, dua-dua nih sahabat baik saya. Nah, makasih Ibu. Selama proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Bu Ita gali selaku coach bagi coaching Bu Ita tersebut? Oke, saya ingin menggali sejauh mana kemampuan atau kompetensi seorang coach dalam mencari jalan keluar tentang kendala-kendala yang dihadapi seperti itu. Tentu banyak kali banyak hal yang bisa dilakukan, banyak seni yang bisa kita lakukan agar tercapai pada titik temu tentang sebuah kendala yang kita hadapi sebagai pendidik saat ini. Bagus sekali Bu Ita. Nah, Bu Ita, yang ingin saya tegaskan di sini Bu Ita sebagai coach harusnya perlu menghadirkan mindfulness, kemudian mendengarkan aktif, menggunakan pertanyaan berbobot untuk melalui kompetensi coaching Ibu Ita yaitu Bu Ade. Itu dia saya katakan tadi Bu, cuma saya tidak mengucapkan mindfulness KSE KSE itu saya katakan tadi dengan cara-cara yang berseni. Iya, betul sekali. Udah termasuk tuh Bu Ita ya. Termasuk KSE di situ. Iya, betul Bu Ita. Terus kemudian Bu Ita, dari itu indikator apa sih yang ingin Ibu Ita sebagai coach inginkan saat coaching ini berlangsung? Indikator apa saja? Menjawab tadi kompetensi apa sih yang ingin Ibu Ita gali dari seorang coaching. Nah, sekarang Ibu Nana juga akan bertanya indikator ketercapaian coaching yang akan Ibu Ita lakukan apa sih? Oke. Jadi di sini saya sebagai seorang coach untuk coach saya itu Bu Ade, saya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya buat Bu Ade untuk menemukan solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Ade. Sepertinya Bu Ade ini sedang galau ya. Banget. Iya. Nggak apa-apa Bu Ade, nanti dengan pertanyaan dari saya, insya Allah akan kita temukan jalan keluarnya bagi peserta didik tentunya ya. Iya. Wah, baik. Sangat baik sekali. Semoga indikatornya Bu Ita nantinya yang ingin dicapai dari coaching ini bisa tercapai dengan maksimal Bu Ita ya. Nah, untuk mempersingkat waktu Bu Ita ya, karena mengingat kita waktu, tapi itu coaching kita ini melakukan perekaman Bu Ita. Jadi Bu Ita bebas untuk menggali apapun, bisa langsung menggali sebanyak mungkin kepada coach Bu Ita yaitu Bu Ade. Nah,
untuk waktu dan tempat, Ibu Nana persilakan untuk melakukan coaching kepada Bu Ita dan Bu Ade. Silakan Bu Baik, Ita. terima kasih Ibu Nana Ya. telah memberikan waktu untuk saya untuk menciptakan banyak pertanyaan Iya. untuk Bu Ade, dan Bu Ade itu udah mulai lemas kayaknya. Tenang aja Bu Ade, nggak akan lemas, bahkan kita Iya, bestie. iya. Oke, Bu Ade, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ita. Oke, apa kabar Bu Ade? Lama kita nggak jumpa ya. Alhamdulillah sebenarnya tidak baik-baik saja gitu ya Bu ya. Oh gitu ya. Mm-mm. Sudah lama menunggu saya ya Bu. Sedikit. Mohon maaf ya kalau saya datang terlambat. Biasanya nih, kalau misalnya udah nunggu-nunggu, Iya. udah menghampiri saya nih, pasti ada yang ingin diomongin ini ya kan? Iya benar sekali. Apa sih yang ingin dibicarakan? Pasti ada yang ingin dicapai nih dalam obrolan ini. Nggak mungkin nih jumpa tiba-tiba terus udah sore-sore tidak ada maksud dan tujuan ya. Iya, betul Jadi sekali bisa gitu ya. nggak diceritakan itu kayak apa? Benar sih Bu, sebenarnya tujuan pertemuan hari ini itu saya ada masalah sebenarnya. Ibu kan tahu ya, saya di kelas digital, wali kelas digital gitu. Di Muhammadiyah ya? Iya, kebetulan sekolah Islam terpadu. Jadi saya resah nih, kegelisahan saya sebenarnya diadakan kelas digital ini kan untuk mempermudah pembelajaran Anak-anak. Iya, namun ternyata saya lihat di sini tidak ada kolaborasi antara guru dengan apakah tidak ada kerjasama dengan wali murid, sehingga saya melihat di sini ada penurunan karakter dari anak-anak seperti itu kan. Dan itu terlihat dari anak-anak sering tutur katanya itu bicara-bicara kasar terhadap apa yang viral sekarang gitu. Jadi itu menjadi bahan bahan omongan yang menurut mereka biasa-biasa saja. Gak enak didengar ya Bu. Padahal itu memang sangat-sangat tidak bagus gitu. Istilahnya gaul ya. Sebagai anak sekolahan. Oke, begitu ya. Jadi kepikiran juga kita sebagai guru ya. Terus sebenarnya menguasai teknologi digital itu kan sangat perlu pada new era seperti kita rasakan hari ini ya, apalagi buat generasi baru kan. Nah, kira-kira menurut Bu Ade apakah mereka itu tidak masuk dalam kombel belajar misalnya kayak asrama rohani yang bekerja sama dengan guru PAI, guru agama ya. Jadi kira-kira masalahnya letaknya di mana? Kalau misalkan ibu yang seperti Ibu Ita bilang siraman rohani ya kan, terus adanya penguatan karakter itu sebenarnya rutin dilakukan di sekolah, baik itu di pagi hari ataupun memang ada program khusus dari tim BK seperti itu ya. Namun saya rasa di sini kendala saya itu di mana anak kan pakai tab nih di kelas. Tab itu nanti dibolehkan ya? Iya, dibolehkan karena bawa kelas tab. digital memang membolehkan tab, cuman tetap memakai password yang memang dipegang oleh pihak sekolah. Jadi mereka tidak bisa, kalau bukan wali kelasnya yang buka tabnya seperti itu, mereka tidak bisa akses kecuali dalam proses pembelajaran. Nah, namun di sini ternyata kasus yang kemarin saya tahu, anak-anak di sini ketika sekolah sudah melakukan pemakaian digital dengan bijak, tetapi di rumah malah diberikan HP sama orang tuanya. Seperti itu. Jadinya memang tidak dapat di sekolah tapi dapat di rumah. Alasannya karena mungkin orang tuanya sibuk kerja, jadi ya udah ini HP kamu main saja, seperti itu. Oh ya, berarti kan kok saya dengar keluhan Ibu Ade ini, kalau saya menjadi pendidik guru di sekolah ibu mungkin juga akan merasakan demikian ya Bu ya. Nah, jadi munculnya tidak nyaman ya. Bukan tidak nyaman. Yang pertama tidak nyaman, yang kedua kerjasama dengan orang tua itu tidak kawin ya, tidak klop, tidak klop antara belum efektif antara guru dan wali siswa. Nah, kira-kira dalam kendala semacam ini yang Ibu Ade rasakan,
apa sih yang telah direncanakan untuk mengatasi hal-hal yang demikian, yang sangat memprihatinkan ya, melihat anak-anak yang tidak berkarakter. Karena kita ketahui digital itu mengajarkan kognitif dia ya, pemahaman, kecerdasan, tapi tidak mengajarkan adab di situ. Itu perlu turun tangan atau kerjasama antara guru, wali kelas, dan orang tua. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bu Ade, apa yang sudah Ibu lakukan? Sebelumnya jujur di awal sebelum perbincangan saya bingung nih mau apa sih yang saya lakukan ke depannya, karena memang ketika saya tahu kasus ini saya kaget gitu ya. Bahkan saya bertanya-tanya sama anak gitu, saya cari tahu terus menerus kenapa bisa seperti itu, dan akhirnya ketahuan karena memang penggunaan digital di rumah seperti itu ya. Dan yang ingin saya lakukan itu ada sih, rencana saya itu ingin membuat sosialisasi, karena memang sebenarnya ketika kelas digital ini terbentuk kita sudah sosialisasi sebelumnya dengan wali murid dan juga sudah ada surat MOU di situ, perjanjian bahwa memang penggunaan tab hanya diberlakukan ketika jam pembelajaran. Nah, namun saya ingin membuat sosialisasi lagi untuk wali murid khususnya di kelas digital, untuk memang tabnya kan memang sudah sama pihak sekolah nih ceritanya gitu, tapi mohon kerjasamanya bagaimana caranya di rumah itu tidak difasilitasi untuk hal-hal yang memang tidak diperuntukkan untuk pembelajaran. Salah satunya ya dengan cara tadi tidak memberikan HP seperti itu. Mungkin boleh diberikan HP tapi ada jam-jam tertentu yang memang itu diawasi seperti itu. Oke, wow, cara mengatasinya itu sudah sangat luar biasa saya kira. Jadi mungkin hal-hal seperti ini untuk kita atasi kita otomatis nggak bisa sendiri ya Bu Ade. Iya benar. Itu yang tadi namanya kolaborasi. Dalam berkolaborasi itu tentu ada tips-tips jitu yang pernah Ibu lakukan. Bisa Ibu ceritakan apaan itu tips-tips yang kira-kira yang bisa sampai informasi ke orang tua, adanya pemantauan lebih terhadap anak-anaknya, sehingga pengaruh digital yang negatif tadi menjadi ke arah yang positif. Karena kita sebagaimana kita ketahui tidak bisa kita bendung ya kan teknologi, tetapi yang harus kita bendung adalah ini mempertebal iman. Itu yang harus kita tingkatkan, bukan kita bendung ya. Kita tingkatkan. Itu harus ada kerjasama yang baik. Nah, jadi kerjasama itu pasti ada tips-tips yang gitu dari Bu Ade. Bagaimana sih kira-kira? Jujur ini saya bilang terus terang, kalau udah bahas wali murid itu memang panjang kali lebar ya, karena memang bermacam bentuk kategori wali murid gitu ya. Jujur kalau untuk sekolah swasta ketika kita buat sosialisasi ataupun agenda apapun itu mungkin orang akan melihat itu banyak nih yang ikut serta, tapi sebenarnya dengan banyak ikut serta itu melalui proses yang sangat rumit seperti itu. Untuk mengumpulkan wali murid itu tidak mudah seperti itu. Jadi memang tips gitu tersebut adalah pernah kemarin itu kita buat acara kegiatan bulanan gitu ya dengan wali murid. Di situ hanya beberapa tuh yang datang. Memang mungkin orang-orang tua yang hanya beberapa ya Bu? Iya, hanya beberapa, karena memang mungkin orang tua yang sangat menghargai anaknya seperti itu ya, yang sangat menyayangi anaknya ikut serta dalam beberapa kegiatan. Namun memang ada beberapa wali murid yang tidak bisa datang, dalam tanda kutip itu alasannya pekerjaan seperti itu ya? Jadi memang saya tidak bisa juga dipungkiri karena memang sekolah swasta kebanyakan wali muridnya itu pekerja kantoran seperti itu, dokter, dan memang tidak bisa menjalankan tugas seperti itu kan. Cuman memang ketika kasus ini sudah terangkat, kami bicara dengan kepala sekolah dan pihak BK, kami menyarankan untuk sosialisasi kali ini memang harus ikut serta semuanya. Apabila tidak datang ataupun memang ada hambatan di lainnya, maka terpaksa jika tidak ada perubahan anak ini akan dipindahkan kelas, tidak lagi di kelas digital seperti itu. Itu sih yang kami bicarakan gitu.
Padahal kok kita pikir ya mendapatkan kelas digital, anak itu include ke situ bukan hal yang gampang ya Bu Ade Iya, ya. kan itu butuh proses juga untuk anak bisa di kelas digital. Kami buat tes sebenarnya, yang memang hanya anak-anak pilihan, yang memang terutama anak yang bisa membaca dulu, karena ini misalnya masih di sekolah dasar kan bisa membaca. Jadi memang tidak semua anak, bahkan kan ada anak yang tidak bisa baca tapi dia sangat ingin untuk di kelas digital, tapi memang tidak bisa kita loloskan karena memang kan penggunaan tab otomatis dia harus mengetahui arahan dulu nih, tekan apa nih, tekan itu. Jadi kalau anak yang tidak bisa membaca dia akan tertinggal. Iya, iya memang hari ini kan banyak kita lihat anak pintar tapi cenderung kayak istilahnya nakal. Iya, kadang tidak beradab seperti itu dengan guru. Tidak beradab itu memang kan perlu adanya apa tuh namanya penebalan ilmu agama juga. Iya, tidak hanya di sekolah, cuma yang terjadi karena faktor orang tua tadi sibuk sehingga semua kan udah saya kasih ngaji, panggil ustadz ke rumah. Padahal yang dibutuhkan anak bukan itu. Kedekatan, metode kasih sayang dari orang tuanya itu bagaimana memberi hawa kasih sayang terhadap anak-anaknya, bukan duit yang diminta oleh mereka kan seperti itu. Nah memang rumit Bu Ade kalau kita pikir hal yang demikian, tapi kita nggak boleh putus asa ya. Nah tentunya dalam mengatasi kendala-kendala ini di sekolah bersama teman-teman Ibu Ade pasti ada orang yang bertanggung jawab nih. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab tentang hal-hal seperti ini dalam merancang suatu aksi perubahan ya terhadap putra-putri kita tuh di kelas. Yang pertama sekali tentunya itu adalah peran wali kelas ya, terutama saya sebagai wali kelas digital itu saya harus punya peran yang sangat aktif bagaimana kasus ini bisa jadi semakin parah seperti itu. Ketika tidak sanggup saya tangani, saya akan berbicara dengan pihak BK ya, menangani bagaimana kasus ini dapat diselesaikan. Lalu saya akan berdiskusi dengan berdiskusi dengan kepala sekolah, baiknya gimana sampai akhirnya kesimpulannya itu kita membuat sosialisasi. Jadi diharapkan sosialisasi itu diikuti oleh seluruh wali murid di kelas digital dengan kita hadirkan pihak BK dengan memberikan beberapa istilahnya masukan-masukan positif bahwa memang walaupun kita sebagai orang tua bekerja gitu ya, jangan lupa mencari uang, tapi itulah memang ada amanah hak kita, hak anak yang memang harus kita penuhi gitu, bukan diberi fasilitas sesibuk apapun ya. Iya, jadi memang yang saya harapkan di sini adalah orang tua yang memang peka gitu. Namun itu tidak mudah untuk membentuk karakter orang gitu ya, karena memang barangkali ada orang yang gila kerja sampai anaknya dinomor duakan, walaupun kadang kerjanya itu untuk ada istilah gila kerja ya Bu. Iya, kadang barangkali beliau cari uang memang untuk anaknya, mungkin salah cara aja. Itulah memang kalau kita pikir kan banyak orang tua yang sibuk, kadang-kadang untuk istirahat pun nggak ada waktu ya. Sementara orang tua lupa mengharap pengertian lebih pada anak SD yang masih membutuhkan kasih sayang lebih terhadap mereka. Jadi si anak butuh kasih sayang, si emak dan bapaknya juga butuh pemahaman, butuh pengertian, ya kan seperti itu. Nah, Bu Ade, yang Ibu lakukan itu bersama teman-teman sudah sangat bagus saya kira ya. Bukan Bu Ade namanya kalau tidak ada energi yang luar biasa untuk mengatasi masalah yang demikian. Saya tahu persis Bu Ade itu kalau misalnya ada masalah dia tuh nggak bisa tinggal diem Bu. Kayak gitu geregetan, terus nggak bisa tidur, calling kan seperti itu. Walaupun sampai ke rumah nanti HP-nya nanti ditaruh di suatu tempat, besok kita lanjut pembicaraan lagi. Oh iya Bu Ade, udah alot pembicaraan kita ini ya. Pasti ini ada tindak lanjutnya ya. Bagaimana tindak lanjut terhadap coaching yang kita lakukan ini, tindak lanjut Ibu sebagai coach itu apa kira-kira komitmen Ibu terhadap perencanaan yang sudah Ibu buat sedemikian rupa itu kan perlu adanya komitmen di situ ya, agar sesuatu itu berhasil adanya, kan seperti itu. Dimana kalau ditanya komitmen, otomatis saya ingin sosialisasi itu memang harus segera dilaksanakan seperti itu ya. Memang kalau memang misalkan ditanya umpan baliknya,
saya pengen memang ada hal positif yang saya dapatkan gitu. Otomatis kan gini, anak ketika sudah di sekolah dengan saya itu tanggung jawab saya gitu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya saya didik anak tersebut menggunakan tab dengan bijak. Nah, ketika sudah pulang kan bukan lagi tanggung jawab saya nih, namun saya serahkan kepada orang tua di situ. Di situ saya berharap sih setelah setelah sosialisasi ada perubahan yang memang secara signifikan terlihat gitu oleh saya, bahwa tidak ada lagi lah dengan tutur kata yang kasar ataupun memang kadang Itu harapan ya Bu. kadang cenderung memang anak-anak ini itulah karena pembiasaan tadi itu, Pembiasaan makanya tadi dia bawa ke sekolah. kadang nggak tinggal dengan orang tua pun, orang tua pergi pagi, sementara pulangnya malam ketika anak sudah tertidur Nah, di itu tempat dia. tidur. Itulah Itu dia masalah. kendalanya tadi gitu ya. Cuman itulah, semoga nanti dengan saya harapannya itu memang harus berjalan dengan lancar. Semoga tujuan-tujuan ini tidak ada lagi lah karakter-karakter yang menurun. Contohnya yang seperti tadi lah. Oke. Ya saya berharap apa yang Ibu lakukan ini berhasil dengan Ya, baik. semoga. Jadi saya Bu Ade terus terang nih. Jadi sudah sosialisasi dengan orang tua sudah dipanggil, kepala sekolah sudah duduk, teman-teman kolaborasi sudah ada dalam timnya, ya kan? Seperti itu, anak-anak sudah kumpul. Pertama dulu kan kita kumpulkan anak dulu, kita kasih pengarahan, terus panggil orang tuanya, kayak gitu. Saya ingin tahu banget ini hasilnya nih bulan depan ya, pasti dievaluasi ya kan? Iya benar. Dievaluasi mungkin kira-kira dalam seminggu sekali atau sebulan sekali evaluasinya nih? Kalau seminggu sekali mungkin cepat banget ya Bu ya, Cepat karena ya. memang untuk karakter ini dia tuh bertahap. Bertahap. butuh waktu, Betul, memang betul. pelan-pelan sekali. Jadi mungkin dengan ruang waktu sebulan sekali saya akan bisa berikan yang terbaik lah Ya, saya pada akan kegiatan coaching selanjutnya. pokoknya pentingnya saya nunggu tuh bagaimana hasilnya. Baik. Ini merupakan satu contoh nih Bu Nana. Betul. Ya kan, satu contoh buat anak-anak yang ada di sekolah lain. Betul. Ini sekolah IT itu namanya kan sekolah berbobot ya. Iya. Latar anak berbeda, latar ekonomi orang Lebih tuanya bagus. berbeda. Bagaimana dengan sekolah kayak sekolah saya nih misalnya Iya. Lu Awi sana tuh. Lain lagi itu latar belakang Iya. orang tuanya. Kadang datang bilang anaknya sakit masih dengan dasteran. Iya. Jadi itu juga perlu sosialisasi Oh, iya. sebenarnya. Jadi itu merupakan suatu acuan ya, acuan yang bisa kita tauladani. Makanya Iya. saya ingin tahu hasilnya. Jangan lupa saya di calling. Boleh. Terus kalau saya calling jangan lupa HP-nya diangkat. Baik, sangat tersirat ya. Iya. Mungkin karena nih hari pun Iya. sudah sore, kita cukupkan dulu perjumpaan kita. Baik. Terus terang ini adalah perjumpaan lepas kangen ya sebenarnya. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wow, wow. Kalau si Jardi bilang maflus, bagus sekali ya. Bagus sekali. Luar biasa sekali coaching. Biasa di luar ya. Iya, biasa Di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Ya, coaching yang dilakukan oleh Ibu Ita dan Ibu Ade. Nah, saya selaku observer di sini sudah melihat di mana coaching yang dilakukan Bu Ita dan Bu Ade sudah sangat terarah sekali. Makasih. Bagus sekali ya. Kemudian sudah sesuai dengan alur tirta yang memang diharapkan ada Di modul pada 2.3 ya. di modul 2.3 dan di rubrik-rubrik kita ya. Kemudian di sini indikator yang disampaikan oleh Bu Ita sudah sangat tepat sekali dan sudah berhasil Bu Ita. Tadi indikatornya menggali ya, menggali apapun pertanyaan yang ada dalam diri Bu Ade terhadap masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian peran Bu Ita di sini pun sebagai coach sudah menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, cerdas ya, dan mengajukan pertanyaan yang cukup berbobot. Makasih Bu Nana. Iya. Kemudian di sini karena mengingat waktu ya, kita pun punya kesibukan masing-masing. Ini waktunya
sudah Sebenarnya masih mau cukup ya. lama-lama ya. Masih maunya kita nih kayaknya jumpa tiap hari Iya. biar bisa ketawa-ketawa ke TV seperti ini ya. Namun apalah daya nih kan, tuntutan dari kerja kita masing-masing yang menyita waktu kita semua. Nah, untuk hari ini saya rasa Cukup sekian. iya cukup sekian ya. Saya selaku observer cukup kalau dibilang mengapresiasi dan bangga kepada Bu Adi, Bu Ita dan Bu Ade makasih. atas coaching yang cukup luar biasa. Nah, saya rasa Bu Ita, Bu Ade, saya mohon diri ya. Observer yang saya lakukan hari ini semoga bisa bermanfaat untuk Bu Ita dan Bu Ade. Nah, kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Ibu. Iya, terima kasih Bu Ita.